Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran macam-macam hukum bacaan tajwid. Silakan anak-anak semua memperhatikan video tersebut. Produk KKN video pembelajaran macam-macam hukum bacaan tajwid. Macam-macam hukum bacaan tajwid terdiri atas 4. Yang pertama yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Yang kedua yaitu hukum bacaan mim mati. Yang ketiga yaitu hukum bacaan idgham. Yang keempat yaitu hukum bacaan mat. Yang pertama yaitu hukum bacaan tanwin. Hukum bacaan tanwin merupakan hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori. Seperti halnya berikut ini. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi merupakan hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi. Idhar secara bahasa artinya jelas dan halqi sendiri berarti tenggorokan. Cara mengucapkan idhar halqi harus jelas. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif, hamzah, kha, khoin, kho, khoin, kho. Yang kedua yaitu idgham bihunah. Idgham bihunah merupakan hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, dan lafal dari idgham bihunah tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf yaitu nun, mim, waw, dan ya. Yang ketiga yaitu idgham bilahunah. Idgham bilahunah artinya melebur atau dengung atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab merupakan suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi bunyi huruf mim. Selanjutnya yang kelima yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yaitu ta, to, jim, dal, zal, zai, sin, sod, dot, fa, kof, kaf. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Yang kedua yaitu hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati merupakan hukum yang didasarkan pada pertemuan mim mati dengan huruf tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan juga dengan didengungkan. Ikhfa safawi berbeda dengan ikhfa hakiki. Perbedaannya adalah ikhfa safawi bukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, melainkan huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Yang kedua yaitu idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamasilan ini sangat mudah diingat, yakni ketika huruf mim mat bertemu dengan huruf mim, dan cara melafalkan bacaannya tersebut adalah membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Yang ketiga yaitu izhar safawi. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Izhar safawi harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham. Idgham
mutamahilen. Idgham ini adalah hukum bacaan yang terjadi apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama. Misalnya huruf zal bertemu dengan huruf zal. Yang kedua yaitu idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama. Seperti huruf mim bertemu ba, huruf kaf bertemu qaf. Yang ketiga yaitu idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah hukum bacaan ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi tidak sama sifatnya bertemu, seperti huruf ta bertemu to, lam bertemu ro, serta zal bertemu za. Yang keempat yaitu hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat berarti melanjutkan. Secara istilah, ulama tajwid dan ahli bacaan Al-Quran mengartikan mat sebagai pemanjangan suara. Ada dua jenis mat dalam Al-Quran, yakni mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Sedangkan huruf mat ada tiga, yakni alif, waw, dan ya. Untuk menjadi bacaan mat, maka huruf-huruf tersebut harus berbaris mati atau yang disebut dengan istilah saktah. Untuk mengukur panjang pendeknya suatu mat adalah menggunakan istilah harokat, seperti 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, dan seterusnya.